Halo Sobat Lingkungan, kali ini kita bakal mengunjungi UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. Pengen tahu keseruannya? Yuk ikuti aku mengunjungi Laboratorium Lingkungan. UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang berada di Jalan Kiai Haji Sarbini nomor 4 Tiga Raksa, kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang. UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang telah terakreditasikan dan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. UPTD Lab Lingkungan juga memiliki kendaraan operasional yang digunakan oleh tim teknis dalam berbagai kegiatan operasional laboratorium. Yuk, saatnya kita intip ruang analisa di Laboratorium Lingkungan. Ruang analisa yang ada di Laboratorium Lingkungan digunakan untuk menganalisa berbagai parameter. Sekitar 135 parameter air dan udara dianalisa di laboratorium lingkungan ini. Peralatan yang digunakan untuk analisa di laboratorium lingkungan juga sudah lengkap dan modern mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Proses analisa yang ada di laboratorium lingkungan dilakukan oleh para analis yang kompeten di bidangnya dan juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan berbagai parameter yang akan dianalisa. Seluruh hasil analisa yang dilakukan laboratorium lingkungan juga dijamin mutu dan kualitasnya sehingga terbukti valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saatnya kita akan berbincang-bincang dengan penanggung jawab teknis UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang. Halo Sobat Lingkungan, saya Juwita. Hari ini saya sedang berkunjung ke UPT Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang. Dan saat ini saya lagi bersama Ibu Olivia Eka Merdekawati sebagai penanggung jawab teknis di sini. Halo Ibu. Halo Mbak Jui. Ya, oke. Kita bakal tanya-nanya ke Kak Olive apa Ibu Olive nih? Bebas. Oke. Ibu Olive tentang apa aja sih yang ada di laboratorium lingkungan ini? Oke. Bu Olive, boleh nggak ceritain sedikit tugas utama di laboratorium lingkungan tuh apa aja sih? Oke, jadi kita di UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang, kita tuh sekarang statusnya adalah laboratorium pengujian plus laboratorium teregistrasi lingkungan. Jadi selain kita terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, kita juga sudah teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan di KLH. Kalau dulu namanya KLHK ya, sekarang kan udah berpisah. Iya, benar-benar. Ya, terus kalau kesehariannya ya di laboratorium lingkungan di Kabupaten Tangerang ini, jadi kita ada beberapa pengujian, ada beberapa pengujian air dan beberapa pengujian udara. Jadi kalau di total parameter pengujian yang sudah terakreditasi, kita ada 135 parameter. Itu termasuk untuk matriks air dan udara. Jadi saat ini kita baru bisa pengujian air dan udara. Tuh, tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya kita bisa nambah matriks lain mungkin dari tanah atau B3. Oke. Jadi untuk saat ini masih di pengujian air dan juga udara. Kalau di sini sendiri itu ada berapa bagian sih Kak? Bagian yang ada di laboratorium lingkungan ini? Oke, jadi sebenarnya kalau di laboratorium lingkungan itu kalau bagian sih kita lebih nyebutnya kalau di struktur organisasi ya, itu kita ada bagian administrasi, ada bagian teknis, ada bagian mutu. Kalau administrasi biasa ya tentang administrasi gitu, biasanya kita di bawah ketuanya Kasubag TU. Terus kalau yang teknis, tim teknis itu kita
tim yang jadi kita seluruh kegiatan teknis laboratorium. Jadi baik itu pengambilan sampel, sampling, terus ke pengujian. Nah, itu masuk ke tim teknis. Itu ada koordinatornya, itu biasanya kita sebut namanya penanggung jawab teknis. Kebetulan di sini penanggung jawab teknisnya saya. Terus yang terakhir itu ada tim mutu. Jadi itu terkait dengan mutu dan dokumen. Nah, itu di bawah koordinator penanggung jawab mutu. Gitu. Jadi terkait dengan dokumen sistem mutu, Doksismut sesuai ISO 17025/2017, kemudian tentang pengelolaan penjaminan mutu di laboratorium QA, QC gitu. Memang kualitas dari laboratorium itu sendiri. Oke. Kalau untuk pengujian sendiri itu internal untuk DLHK aja atau bisa eksternal gitu sih? Jadi kita sebenarnya pengujiannya internal dan eksternal. Karena kita sudah ada retribusi terkait dengan PAD, jadi kita menerima sampel dari eksternal, baik itu dari industri, ada dari rumah sakit, mungkin puskesmas, dan jenis kegiatan yang lain. Oke. Jadi boleh ya kalau misalnya sobat lingkungan ada yang pengen nih airnya diuji, gitu bisa kan ya? Bisa banget. Kita juga kalau untuk air itu kita sudah lengkap ya, lumayan lengkap gitu. Jadi bisa banget teman-teman sobat-sobat lingkungan kalau misalkan ada mau menguji terutama air dan udara, bisa ke laboratorium lingkungan di LHK Kabupaten Tangerang. Karena sudah terjamin dan terakreditasi. Betul. Kalau alurnya secara umum nih, kalau misalnya ada sobat lingkungan pengen uji air nih, mungkin dia baru pindah gitu, terus pengen uji airnya, itu alurnya seperti apa? Secara umum aja nih. Sebenarnya karena kita sudah teregistrasi lingkungan gitu ya, jadi kalau misalkan untuk sampel lingkungan kayak air limbah, kemudian air permukaan kayak air sungai, air danau, air waduk, itu memang diwajibkan sesuai dengan Permen P23 2020, jadi diwajibkan lab untuk mengambil sampel sendiri. Jadi biasa alurnya dari customer, pelanggan itu meminta surat penawaran ke kita, nanti kita buatkan surat penawarannya, termasuk dengan rincian harganya, termasuk ke biaya samplingnya. Nanti kalau sudah approve, nanti kita ada namanya kaji ulang tender dan kontrak. Jadi dikaji ulang tender dan kontrak itu nanti kita cek lagi permintaan customer dengan ketersediaan kita, kemampuan kita. Ada nggak parameter yang kita nggak mampu misalkan, atau ada nggak parameter di luar baku mutu, biasanya kayak gitu ya, pelanggan minta untuk dicek juga gitu. Itu nanti namanya dikaji ulang tender kontrak. Kalau sudah oke semua, nanti baru bisa kita lanjutkan ke proses pengambilan sampel atau sampling. Nanti selanjutnya sampel begitu disampling dibawa ke lab. Nah, kita pastikan kerahasiaannya, karena kan kalau kita sesuai dengan ISO 17025/2017 itu ada namanya klausul ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Betul. Jadi analis itu tidak boleh tahu sampelnya berasal dari mana. Ya, jadi begitu tim sampling sampai lab, itu nanti akan diberi label unik gitu, sesuai dengan kode khusus, sesuai dengan penawaran di lab. Jadi nanti setelah itu baru didiskusikan ke analis, nanti oleh penyelia itu akan dibuat jadwal untuk analisa sesuai dengan parameter yang dibebankan pada analis. Jadi biasanya satu analis itu bisa sampai 3-4 parameter pedangnya, karena kita kan udah lumayan banyak parameternya gitu. Parameternya udah banyak, jadi emang harus dibagi-bagi sesuai ininya. Benar. Nah, nanti kalau sudah baru nanti dianalisa sama analis. Jadi begitu dapat hasil analisa, diverifikasi dulu hasilnya sama penyelia, sebelum nanti diverifikasi lagi sama penanggung jawab teknis. Kalau sudah oke, baru kita ke bagian administrasi untuk dicetakkan sertifikat hasil uji namanya. Nanti kalau sudah, itu ditandatangan oleh penanggung jawab teknis dan kepala laboratorium untuk kemudian nanti diberikan kepada pelanggan sebagai bukti hasil pengujian sampelnya. Gitu ya sobat lingkungan. Jadi
emang alurnya lumayan ini Panjang. karena lumayan panjang karena emang kita benar-benar menjamin mutu juga kan ya Kak ya. Betul. Kita terjamin hasilnya itu hasil yang valid dan laboratorium lingkungan juga sudah terakreditasikan. Oke. Terakhir nih Kak Olivia. Apa sih harapannya ya? Harapan tentang kan ini kita lagi implementasi nilai-nilai berakhlak ASN gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah nilai harmonis dan juga kolaboratif dari bidang lain ke laboratorium lingkungan. Harapan-harapannya apa nih? Untuk selanjutnya nanti dari nilai-nilai itu, kalau harmonis kan kita lebih ke perilaku, bagaimana kita bisa meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif, kemudian bisa berkenalan dengan banyak UPT dengan yang ada di DLHK sendiri dan juga kolaborasi-kolaborasi yang bisa dilakukan dengan laboratorium lingkungan. Harapannya ke depan gimana? Mungkin karena kita sebagai UPT di laboratorium lingkungan, jadi kita sebagai unit penunjang ya, memang kita dibuat unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan di dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Jadi ya kolaborasinya mungkin kita juga antar bidang gitu ya. Kemudian seperti kayak bidang PPKLH biasanya kita suka diminta tolong. Kemudian kalau misalkan ada kasus-kasus gakum, biasanya samplingnya dari laboratorium kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi dengan dinas ya intinya seperti itu. Mungkin dengan bidang tata lingkungan, kadang terkait dengan AMDAL, dokumen Rona lingkungan dan lain-lain ya. Gitu. Jadi kolaborasinya memang kita itu menunjang. Jadi membantu gitu pekerjaan di di dinas lingkungan hidup khususnya untuk pengujian. Oke, begitu sobat lingkungan. Bincang-bincang kita kali ini dengan penanggung jawab teknis di UPTD Laboratorium Lingkungan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.